Kita lanjutkan materi yang kelima. Ada magic ya di dalam OOP itu. Tapi ini bukan berhubungan dengan mistis, segala hantu, apa segala sihir dan sebagainya, bukan. Tapi ada yang ya fungsinya sudah tersedia, itu yang dimaksud dengan magic itu ya. Jadi kita bisa gunakan. Yang pertama ada yang namanya magic method ya. Kalau di materi sebelumnya kita membuat metode sendiri. Nah, sekarang si OOP-nya itu dia punya yang namanya magic method ya. Ini adalah fungsi atau metode yang disediakan khusus berkaitan dengan OOP ya. Jadi kita bisa nanti pakai aja dan sudah ada fungsinya sendiri. Nah, tandanya dari magic method itu adalah nama metodenya diawali dengan tanda double underscores. Jadi depannya itu ada underscores 2 kali, baru nama metodenya. Itu bisa kita mengenalinya bahwa itu adalah magic method ya. Walaupun sebetulnya kita juga bisa bikin, bukan bikin magic method, tetapi bikin metode dengan nama yang di depannya ada underscores 2 kali. Bisa ya. Tetapi karena ada yang disediakan oleh PHP ya dalam OOP-nya dia itu, maka kita tidak boleh menggunakan nama yang sudah ada. Ada banyak sekali magic method ya yang ada di PHP itu. Di antaranya seperti itu, ada construct, ada destruct, kemudian ada toString, sleep, wake up dan seterusnya. Itu bisa digunakan langsung dan nanti punya fungsi masing-masing. Ya, 2 yang akan kita bahas yaitu construct dan destruct. Dari 2 itu yang paling banyak digunakan adalah construct. Ya, kalau destruct itu jarang. Nah, kemudian aturannya dalam penggunaan magic method ya. Pertama, nulisnya harus ngikutin standar yang sudah ditetapkan oleh bahasa pemrograman. Dia sudah menggunakan kata-kata tertentu untuk nama metodenya, yaitu disebut dengan reserved word. Jadi kata yang dicadangkan, nggak boleh lagi kita gunakan. Kemudian magic method itu harus dideklarasi ya secara publik. Kalau kita kembali ke materi awal, konsep dasar dari OOP itu ada yang namanya access modifier. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Access modifier ada 3, dari yang paling dalam ada private ya, yang tengah-tengah itu protected, kemudian yang bagian luar sama sekali itu adalah public. Nah, untuk magic method itu harus public. Nanti masing-masing magic method itu punya parameter sendiri-sendiri. Ada yang parameternya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Bisa juga kita yang menentukan sendiri. Nah, selanjutnya punya return value ya, atau nilai kembalinya. Magic method juga harus digunakan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nggak boleh digunakan sembarangan gitu ya, karena dia punya batasan-batasan. Nah, yang pertama magic method construct ya, atau konstruktor lah istilahnya kalau dalam bahasa kita ya. Fungsinya buat apa? Kalau ada construct ini di dalam kelas kita, maka construct ini akan otomatis dijalankan. Langsung jalan dia. Nah, di sini kita paham ya, gunanya buat apa gitu ya. Artinya sesuatu yang kita perlukan untuk aplikasi kita itu, kalau dia perlu di loading dulu, maka naruhnya di dalam sini nanti. Jadi pada saat kita menginstance kelas menjadi objek, itu construct langsung otomatis dijalankan. Misalnya lagi kalau untuk mengakses database, karena database itu diakses terus, perlu koneksi, maka koneksinya harus dimasukkan dalam construct. Pada saat membuat objek, nanti secara otomatis koneksinya sudah jalan. Itu contohnya ya.
Nah, kemudian construct juga dapat langsung menerima masukan nilai properti. Bisa kita isikan melalui pemanggilan metodenya. Nanti kita buat itu ya. Bisa juga lewat pemanggilan metode diisikan. Tapi di construct-nya harus kita tentukan duluan. Oke, sampai sini lanjut dulu ya. Nah, kenapa begini? Bentar ya, kayaknya semuanya. Nggak apa-apa. Ya, lupa ganti fontnya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan dibuka file mobil PHP, kemudian di save as ya, menjadi mobil 2 PHP. Langsung aja di save as. Dibuka mobil PHP itu, kemudian di save as. Ikutin aja yang di layar nih ya. Oke, ini file mobil, kemudian di save as ya. Sesuaikan aja. Mobil underscore mobil mendatar 2 ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, mobil 2. Kemudian ditambahkan function ini. Function ini underscore 2 kali ya. Underscore construct kurung buka tutup, kemudian kurung scroll buka dan tutup, di dalamnya ada pesan seperti ini.
naruhnya di sini ya. Sebenarnya konstruk itu di mana aja bisa naruhnya, tapi karena tadi ya sesuai dengan fungsinya dia akan dijalankan pertama kali, maka sebaiknya kita naruhnya juga di atas ya. Bisa pakai seperti ini, function underscores 2 kali ya, kemudian konstruk. Kalau ngetiknya benar itu warnanya langsung jadi biru seperti itu. Nah, beda dengan yang di bawah ini ya, ini fungsi buatan kita, metode buatan kita maju, itu warnanya ya seperti itu. Tapi kalau dia bawaan dari PHP, itu langsung otomatis warnanya seperti ini. Kalau mengetiknya itu masih warnanya hitam dan nggak tebal dia, itu berarti salah ngetiknya. Mungkin kurang hurufnya ya. Nah, di dalamnya dikasih pesan gini. Dikasih break aja langsung di belakangnya ya. Kemudian perintah berikutnya, hapus semua instance yang ada dan buat objek baru yang bernama mobil, kemudian new mobil gitu ya. Lalu nanti diakses file ini. Jadi kita ke bawahnya, kalau ada instance seperti ini hapus saja semua dulu. Ini juga yang tutup bawah boleh dihapus ya. Nah, seperti ini aja cukup. Kemudian tadi mobil, kita bikin objek mobil ya di instance dari kelas mobil. Oke, seperti itu. Sudah ya, pesannya hanya seperti ini aja. Jadi ada tambahan ini. Setelah itu dihapus semua instance yang ada, yang kemarin mobil, mainan, Tamiya, dan sebagainya itu. Sekarang diganti dengan mobil, new mobil. Kemudian dijalankan, diakses. Mobil 2. Nah, ini mobil 2. Diakses seperti ini ya. Nah, langsung muncul pesan seperti ini. Artinya tadi membuktikan bahwa ketika dia di instance ini ya, ini proses instance $mobil sama dengan new mobil ini tadi, pada saat itu langsung jalan juga yang namanya construct itu. Oke, kalau diperhatikan di situ baris 48 punya saya itu instance saja, tidak ada di situ memanggil fungsi dan sebagainya. Tetapi pesan itu langsung bisa tampil. Ya, itu membuktikan bahwa benar construct itu dipanggil pada saat awal proses instance-nya.
Nah, ketika file mobil 2 PHP itu diakses, muncul pesan seperti ini. Ya, itu berarti sudah berhasil dijalankan. Saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan parameter di dalam construct. Kalau tadi tanpa parameter ya, sekarang dengan parameter. Ditambah kodenya. Jadi kode yang awal, ini yang awal ya. Terus ini yang echo tadi. Ini echo biarkan aja. Yang ditambah adalah yang saya kasih warna ungu itu. Ya, yang saya kasih warna ungu ini yang akan ditambahkan. Jadi langsung saja ke sini ya, ke function method kontraknya, construct ya. Nah di sini dimasukkan 4 buah variabel. Nanti ada penjelasan ini ya. Dolar jenis, ini parameternya yang kita bentuk ya. Dolar energi. Ada 4 seperti ini di dalam tanda kurungnya. Nah, kemudian di bawah echo itu tadi, jadi bawah echo-nya ini ditambahkan untuk nge-save datanya, memasukkannya ke dalam properti. Oke, seperti itu. Ya, ini penting penjelasannya ya, karena bisa salah paham di sini. Di situ ada teks yang sama. Ya, dari baris 4 sampai dengan baris 15 itu banyak yang sama. Misalnya jenis itu banyak yang sama di situ, tapi di sini ada perbedaan ya. Nah, saya jelaskan dulu. Ini penjelasannya penting. Oke ya. Yang ini aja ya. Nah, ini. Di sini diperhatikan di baris 4 ada dolar jenis. Di sini juga ada dolar jenis. Perhatikan yang di sini dua ini, baris 4 dan baris 10, ini adalah variabel yang berbeda. Namanya sama, ya. Yang ini disebut dengan variabel global namanya, karena bisa diakses oleh semua function. Yang di atas ini ya, nih 4 ini. Kemudian yang di dalam sini, dalam kurung ini adalah namanya variabel lokal. Lokal itu berarti dia berlaku hanya pada metode itu aja. Makanya saya bilang ini berbeda, walaupun tulisannya sama. Nah, terus bagaimana caranya? Supaya dia bisa sinkron antara jenis yang ini sama yang ini. Karena tadi berbeda, ya. Yaitu dengan melakukan yang namanya assignment atau pengisian data. Nah, diperhatikan. Kemarin sudah dipelajari yang ini. This itu merujuk kepada kelas ini sendiri. This itu kelas ini sendiri. Maka kalau depannya ada this seperti itu, lalu diikuti dengan nama, tanpa ada kurung buka tutup di belakangnya, berarti itu adalah property. Sedangkan kalau di belakangnya ada tanda kurung buka dan tutup, berarti itu adalah metode yang dipanggil pada kelas ini.
Nah, untuk mengisi data ke jenis ini, jenis yang di atas, dari jenis yang di bawah ini, itu harus melewati assignment ini, di sini ya. Jadi, this jenis, maksudnya variabel yang di atas ini diisi dengan data jenis. Ya. Jadi, sesuatu yang diinputkan di sini, nanti masuknya ke dalam sini. Bukan langsung masuk ke atas baris 4, bukan. Ini alurnya ya, ini harus dipahami. Karena bisa jadi ketika kalian melihat tulisannya sama seperti itu, tiba-tiba baris 12 sampai 15 ini dihapus. Dianggap jenis ini ketika diinputkan langsung masuk ke sini. Ya, itu salah. Ya, nggak akan bisa. Energi yang ada di sini langsung masuk ke sini nggak bisa, kecuali lewat yang namanya assignment ini. Ya, melalui pengisian data. Nah, sama juga untuk energi, untuk roda, warna, ya. Jadi berbeda. Jenis ini ke sini larinya, ya. Begitu juga dengan warna ke sini larinya. Sedangkan this jenis ini lari ke variabel yang di atas atau properti dari kelas. Gitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian sambung kodenya di bawah, panggil metode tampilkan properti. Lihat bagaimana hasilnya. Sampai sini dulu ya. Nih, sampai sini dulu. Tampilkan properti. Oke, kalau sudah dieksekusi yang ini tadi, di refresh saja tampilannya, hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, sudah. Ini wajib kayak gini nih. Wajib error ya. Kalau nggak error berarti salah. Ya, kita lihat pesan errornya di sini. Ya, ini ada mobil construct. Ya, ini yang masalah tanggal. Ini seperti di web kemarin karena kita nggak ngeset tanggal, tidak ngeset time zone-nya, maka abaikan aja itu. Tapi coba diperhatikan ada warning di sini, missing argumen 1, missing argumen 2. Ya. Itu sampai 4. Kemudian jenis, energi, roda, dan terakhir warna itu nggak dikenal dia. Ya, kenapa? Karena pada saat kita melakukan instance, karena tadi kita punya construct, kan construct-nya dijalankan langsung. Nah, sedangkan construct itu dia menuntut supaya ada 4 parameter ini yang harus diisi, makanya itu error semua. Nah, terus caranya gimana? Caranya diperbaiki kode yang ini di sini. Ya. Karena construct itu bisa langsung kita isi dari kelas. Ini kan nama kelas. Pada saat kita menginstance bisa langsung kita isi di situ datanya. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, beri nilai parameter. Jadi di dalam new tadi ada mobil, dikasih datanya sesuai urutan. Urutan pertamanya jenis, urutan keduanya energi, urutan ketiganya roda, urutan keempatnya warna. Tidak mesti harus sama dengan ini, ya. Harusnya kita bisa jalan aja logikanya. Pakai tanda petik ya, karena dia string, kecuali angka. Kalau angka boleh tanpa tanda petik. Misalnya, ya, energinya pakai baterai. Kemudian rodanya 4.
terus warnanya biru merah misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah disimpan kemudian di refresh tampilannya, perhatikan nanti harus Tamiya, harus baterai, harus angka 4 dan biru merah tampilannya. Dijalankan itu. Oke, sekarang yang ini di refresh ya. Nah, ini adalah Tamiya, karena yang saya isikan tadi Tamiya. Menggunakan energi baterai, jumlah rodanya 4, bodi berwarna biru merah. Padahal di kode ini ada isinya. Yang di awal di atas, ini. Rodanya 4 sama, warnanya hitam. Tapi karena ada construct yang langsung diisi, pada saat kita menginstance kelas itu, maka dia akan ngikut dengan data yang dimasukkan di dalam construct. Sudah ya, harusnya sudah hilang errornya nih. Nah, sekarang ini wajib beres. Kalau tadi wajib errornya. Nanti ya, saya koreksinya nanti setelah selesai materi ini. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau tadi ya tanpa parameter, kemudian dengan parameter. Nah, sekarang nilai dari parameter itu bisa diisi duluan di dalam konstruknya. Misalnya ya, jenis sama dengan apa, langsung bisa diisi. Nanti data itu yang akan dipakai. Misal ya, ini boleh diikuti, boleh enggak. Misalnya nih, ini yang parameternya diisi, pakai nilai default. Misalnya, jenis itu sama dengan ini tadi. Kemudian energinya saya set BBM. Ini urutannya harus pas ya. Kemudian roda misalnya sama dengan 10. Warna sama dengan hijau. Sampai sini dulu. Ini isi secara default ya. Nah, selanjutnya ke bagian bawah, ini dihapus isinya. Hapus lagi. Nah, yang new mobil itu dihapus lagi parameternya. Kalau sudah, coba di refresh tampilannya. Nah, data yang diikuti itu adalah data secara default yang ada di dalam construct. Yang tertulis di construct tadi yang akan diikuti. Oke ya. Saya masukkan tadi dump truck di sini. Ini dump truck, kemudian energinya BBM, roda 10, warna hijau. Dump truck, BBM, rodanya 10, warnanya hijau. Jadi dia akan ngikutin isi dari parameter secara default yang sudah kita set di sini. Terus kalau kita mau ngisi yang lain, boleh nggak? Nah, yang ini tadi dikembalikan, Ctrl Z aja ya. Nah, seperti ini. Balikin lagi. Nah, pertanyaannya tuh kayak gini. Ini kita set di sini. Di construct itu juga ada di set. Pertanyaannya, data yang muncul yang mana? Nggak tahu. Dicoba aja. Ya, di refresh. Tadi sudah disimpan, di refresh. Nah, yang muncul adalah data yang dimasukkan terakhir. Yang pertama dimasukkan itu adalah construct di atas. Ini diisi secara default. Jadi kalau nggak diisi, itu yang dipakai.
Sedangkan kalau dia diisi, maka dia akan menggunakan data yang diisi. Sampai sini pusing kan? Jadi kalau dihapus tadi parameternya yang di instance object itu, maka dia akan ngambil isi yang dari sini. Kalau null isinya gimana? Null itu maksudnya nggak ada. Ya. Oke, jadi hasilnya sudah tahu. Bahkan ketika diisi kembali instance objeknya tadi bisa menampilkan data terbaru. Sampai sini ada pertanyaan? Belum dulu ya. Habiskan dulu. Nah, yang berikutnya, magic method yang bernama destruct atau destruktor. Destruktor ini kebalikan dari construct. Kalau construct tadi dieksekusi pada saat awal proses pembuatan objek, destruct ini secara otomatis juga dijalankan kalau prosesnya sudah berakhir. Ya, ketika selesai proses instance object, dia akan keluar langsung. Secara otomatis menjalankan destruct itu. Ini jarang digunakan ya. Kalau di database biasanya dipakai buat menutup koneksi atau memutuskan koneksi. Oke, tambah ini. Di file tadi terserah naruhnya di mana, karena dia destruct ya, idealnya sih di baris paling bawah sebelum menutup kelasnya. Harusnya sih di sini naruhnya. Ya, sebelum ditutup. Nah, function underscore 2 kali, kemudian destruct tulisannya ya. Nah, seperti ini. Kalau masih belum tebal dan biru, kalau pakai Notepad++ ya, maka salah jauh ngetiknya. Oke, saya sambung dengan HR ya, bukan BR. Kalau BR ganti baris, HR bikin garis. Nah, kalau sudah di-refresh lagi tampilannya, dilihat di situ ada tulisan ini bagian destruktor, ada garisnya. Oke, seperti ini ya. Ini bagian destruktor, kemudian ada garisnya. Ini otomatis akan ada terus. Kalau kita bikin objek baru, dia akan ada terus. Jadi bagian construct dieksekusi langsung, bagian destruct-nya kalau sudah selesai, dia akan muncul juga. Lanjut dulu ya, ini codingnya masih panjang. Oke, yang berikutnya adalah magic constant. Tadi magic method berupa method ya. Sekarang ada yang namanya magic constant. Magic constant ini ada konstanta, nilainya tetap yang disediakan oleh PHP. Ya. Dan bentuknya sebetulnya adalah variabel, tetapi dia tidak menggunakan tanda dolar. Tapi sudah ada isinya duluan sesuai dengan yang di set oleh PHP-nya. Ya. Magic constant ini cirinya
adalah dituliskan di depannya itu ada 2 underscores, di belakangnya ada 2 underscores. Nah, seperti ini. Ya, ada 9 magic constant yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nggak semuanya juga dipakai. Kita untuk praktek ya kita coba beberapa. Ya. Ada kelas ini double ya. Double underscores ini. Kanan dan kiri ini. Bukan satu. Jadi underscores baru namanya, kemudian underscores lagi dan underscores. Seperti itu. Ada kelas, ada dir, ada file, function, line, method, namespace, thread, kemudian class name, class. Ya. Nah, yang penting diketahui, ini agak berbeda dengan aturan penulisan di PHP sebelumnya ya. Magic constant ini sifatnya adalah case insensitive. Bukan case sensitive, tapi case insensitive. Artinya apa? Artinya dia tidak membedakan antara besar dan kecil, dianggap sama. Makanya line dengan huruf besar dan line dengan huruf kecil itu adalah sama. Nah, sekarang silakan dibuat file baru. File baru, nama filenya constanta.php. Kemudian dibuat kelas di dalamnya, harusnya bisa ini. Karena sudah ada contohnya mobil. Ingat yang dipersyaratkan kemarin, ya, membuat nama kelas itu sama dengan nama file. Diawali dengan huruf besar. Jadi kelasnya ini harusnya kelas konstanta. Dah. Kemudian buat metode untuk menampilkan directory dan folder. Ya, ini dalam satu function metodenya. Kita buatnya lihat directory file. Hurufnya seperti itu cara penulisannya sesuai dengan syarat penulisan kita. Lalu ditampilkan pesan ditambah dengan konstanta. Pakai dir, kemudian yang kedua pakai file. Nah, kemudian di instance ya. Instance-nya itu bebas. Namanya apa? Kemudian dipanggil tuh, lihat directory file itu dipanggil.
Oke, ini juga sama ya, underscore seperti itu. Kalau dia tidak biru tebal berarti salah juga. Ini untuk magic constant. Lanjutkan aja ngetiknya ya, harusnya sudah paham tuh polanya tadi. Ya, kalau saya klik seperti ini, maka dia akan menampilkan, bukan kelas itu ya, tapi dir tadi. Nah, ini dir. Yang pertama dir, yang kedua file. Saya refresh lagi. Nah, di sini ketahuan bahwa direktori saya itu adalah seperti ini. Ada di app, di ProWeb, Porta Server, Laragon, www latihan PBO. Ini foldernya dari file saya. Kemudian nama filenya langsung kelihatan di sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita nanti pengen mengakses sebuah file dan seterusnya, bisa menggunakan itu. Oke ya. Yang berikutnya, tambahkan, lihat polanya. Function baris kode, isinya buat menampilkan ini. Dimasukkan magic constantnya line. Yang berikutnya, kelas berikutnya adalah kelas dan metode. Ya, nanti panggil lagi keduanya ini. Saya lanjutkan kodenya ya. Function baris kode. Bolehlah satu-satu gitu ya, baris kode, terus panggil di bawah sini baris kode satu-satu. Nah, cons baris kode satu-satu dulu ya, baris kode dulu. Intinya adalah menggunakan magic constant yang sudah ada. Nah, sedangkan konstan itu nanti bisa juga dibuat sendiri ya. Saya tunjukkan dulu hasilnya. Ini baris berapa ini? Kode ini berada pada baris ke berapa, ada yang tahu? Ini baris ke berapa? Baris 8. Ya, kalau kita cek di sini benarkah baris 8? Ya, kode ini berada pada baris ke 8. Jadi dia memberitahu pada saat line ini dipanggil, pada saat itu kita tahu dia posisinya di mana. Ya. Pada saat kita ngoding tadi kan terjadi error ya, dikasih tahu di situ. Filenya namanya apa, kemudian barisnya baris berapa. Ya, kurang lebihnya lah dia ngambil cara seperti ini. Nah, tapi tidak sesederhana ini. Karena apa? Karena biasanya tidak disebutkan kalau error itu nama foldernya. Yang ada itu nama filenya aja. Oke, yang berikutnya adalah mana tadi? Nama kelas metode. Function, nama, kelas, metode.
Oke, seperti ini ya. Lalu dipanggil lagi di sini. Ini untuk mendapatkan atau menampilkan nama dari kelasnya yang kita akses ini, begitu juga dengan metodenya apa. Cara nulisnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau dia function, sekali lagi saya ingatkan, nanti dalam proses project kita juga akan saya sampaikan ulang insya Allah ya, kalau saya ingat. Kalau menulis nama variabel, huruf kecil semua. Kalau lebih dari satu kata, dipisahkan tanda underscores. Untuk nama kelas, disambung semua, setiap awal kata, setiap satu huruf dari awal katanya harus huruf besar, lainnya kecil. Sedangkan untuk function atau metode, semuanya huruf kecil kecuali dan disambung, kecuali huruf pertama dari kata kedua dan seterusnya. Jadi seperti ini ada 3 kata ya, function, nama, kelas, metode. Maka huruf kecil semua disambung semuanya, kecuali huruf pertama, kata kedua, dan seterusnya. Kata ketiga huruf besar awalnya ya, yang lainnya juga sama. Oke, saya refresh tampilannya. Ini ya, nama kelasnya yang sedang digunakan adalah konstanta. Kemudian metodenya yang dipanggil adalah nama kelas metode. Oke ya. Bagian yang keenam. Materi yang keenam adalah method signing.